yang kami tinggikan. Berkati seluruh perangkat pendukung ibadah ini Tuhan, agar kiranya semua baik adanya. Di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami mulai ibadah ini. Amin. What a wonderful name it is.
Ibu sama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap diri kita masing-masing punya pergumulan. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Tapi kasih setia Tuhan, kasih pengampunan Tuhan sangat berarti buat kita. Dia menebus dosa kita hanya karena kita. Dia mati di kayu salib hanya karena kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Betapa besar
Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin, haleluya. Ya, terkadang di setiap kehidupan kita masing-masing ada pergumulan. Dan ketika kita menjalani hidup kita, tentunya setiap pribadi mempunyai kerikil-kerikil dalam kehidupannya. Ya, benar. Tapi berkat Tuhan juga selalu mengalir buat kita semua. Amin. Amin, haleluya. Karena itu, boleh dong semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, mengangkat pujian ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, haleluya. Kau keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Tentunya semoga berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Berkat Tuhan mengalir untuk kita semua. Amin. Praise the Lord. Di dalam Yesus taruh lau, tahi holong di rohana di pasal, namun lalu tiba dinai, di sesa utang di dosa ta. Ha angki rohamu sure, ta arahon badong aktabe. Daunang jonope, Haratu jolona dogam busude, nunga monang di jabum hatanai, hatai dipakai hosin jatami, ido habis taran nasumurungi, jupang dobura sude nabai noni. Ha angkiro hamu sude, ta arahon badong aktabe. daunang jonope, Haratu jolona dogam busude. Berhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Mari sekali lagi sama-sama kita angkat berkat Tuhan, come on. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. puji nama Tuhan. Salam puji Tuhan buat kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita masih bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Banyak saudara-saudara kita yang belum bisa memikir waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua kita bagi haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu terkasih yang ada di studio dan juga ada di rumah. Kita bersuka cita karena ketika kita memuji Tuhan, kita yang hati yang lemah jadi kuat, hati yang gelisah jadi gembira karena kasih Tuhan. Yang luar biasa. Iya, atau lagu ini Bapa Kau Setia. Aku kalau dengar setia ini Iya. simple, kelihatan simple dan indah, tapi melakukannya harus perlu konsisten belajar. Betul, betul. Dan lagu ini juga mengisahkan bahwa setiap kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi Tuhan dan kita mengucap syukur bahwa Bapa itu setia, mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Karena kasih setiamu, kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembah-Mu selamanya. Tuhan yang Maha Baik. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Shalom. Sukacita melimpah hanya karena kasih karunia Tuhan. Untuk semua saudara-saudaraku yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, mungkin sedang kelemahan tubuh, dan secara khusus juga malam hari ini saya mau menyapa Adinda Erida yang memang saat ini sedang sakit. Pujian ini adalah pujian yang menguatkan untuk Adinda Erida dan untuk kita semua. Lingkupiku dengan sayapmu, nampakkan
kenal Engkau Tuhan sebagai Allahku. Biarlah manis pujian ini Kau dengar Tuhan. Biarlah suara yang tidak seberapa ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwasanya kami selalu ingin memuji-Mu dan ingin bernyanyi dengan talenta yang Kau berikan. Biarlah menjadi kekuatan dan penghiburan buat saudara kami yang di rumah dan juga yang ada di GMB. Memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi untuk Dia. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi yang ku renungkan Tuhan. Setiap waktu
nyanyian, pujian dan pengagungan. Nyanyian, pujian dan pengagungan Kepadamu, kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Kita sambut inilah yang ku renungkan. setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Karena-Mu, biarlah manis kau dengar Tuhan pujian yang kami berikan. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah manis kau dengar Tuhan. Itu kerinduan kita. Bahwa kehidupan kita akan selalu manis bagi Tuhan. Dan memang tidak ada yang lebih indah selain berdiam di pelatarannya. Mencari hal yang kekal, bukan yang sia-sia. Seringkali kita memandang hal-hal yang penting buat kita. Tapi kita lupa ada kemurahan Tuhan yang harus kita cari, kita gapai, dan kita raih. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan hati sungguh kita katakan, Satu hal yang ku rindu, nyatakan kerinduan-Mu pada Tuhan. Cuman ini kerinduan kami Bapa. berdiam di dalam rumah
Dan satu hal yang aku pinta Tuhan, berikan kami indah bait-Mu Bapa. Menikmati bait-Mu Tuhan. Semua katakan, lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada seribu hari di tempat lain. katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Malam ini kita mau nyatakan pada Tuhan bahwa kerinduan kita hanya menyembah Dia, memuliakan Dia. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita mau cari Tuhan, maka semua kemurahan Dia sediakan bagi kita. Kita mau katakan, Satu hal yang ku rindu, katakan kerinduanmu bagi Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Dan satu hal yang aku minta Tuhan, Hal yang ku izinkan kami menikmati bait-Mu Bapa. menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh, lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Kita katakan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya mau saja katakan dengan sungguh, lebih baik satu hari. Lebih baik Nyatakan pada Tuhan, kami mau cari Engkau Tuhan, lebih dari apapun. Kau pertama, Kau yang utama. seribu hari Kami bersedia Tuhan meninggalkan banyak hal untuk menikmati indahnya bait-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh, menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, lebih baik Dia. Lebih baik satu hari di
Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, terimalah persembahan pujian kami yang kami naikkan dalam kidung dan doa, kiranya berkenan menjadi persembahan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang hati, akal, dan pikiran telah kami buka untuk mendengar firman-Mu, maka bersabdalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang saat ini ada bersekutu di GNB Cafe and Resto ini, dan juga yang ada di rumah atau di tempat dimanapun di seluruh dunia saat ini, yang bersama-sama kita melakukan penyembahan pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur karena diberi napas hidup dan waktu untuk bersama-sama bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka bersama dengan segenap artis komunitas Jati Bening dan juga bersama dengan persekutuan di sini Ecclesia Worship Harmony, terimalah salam sejahtera dari kami. Shalom. Horas. Terima kasih. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita malam ini. Saya akan bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, pasal 4, ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4, ayat 16 sampai dengan ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang telah diselamatkan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan yang sangat sederhana, apakah tujuan hidup kita masing-masing di dunia ini? Tentu ada banyak jawaban. Dan dari banyak jawaban itu pada umumnya adalah sebatas yang kelihatan. Mencari kebahagiaan, mencari kejayaan, atau yang disimpulkan dalam cita-cita orang Batak, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Tetapi malangnya, banyak manusia yang tidak tahu tujuan arah hidupnya. Sehingga dia berjalan kelelahan dalam gurun kehidupan ini. Maka hidupnya tidak bermakna, gersang, dan tidak pernah berbahagia. Berkenaan dengan itu, ada seorang pendeta yang sekaligus penulis di dalam bukunya Purpose Driven Life, yaitu Rick Warren mengatakan, hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas, dan hidup yang berbahagia adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan hidup akan menolong kita untuk mengetahui arah pasti perjalanan hidup, kemudian menapaki jalan kehidupan tersebut dengan langkah pasti dan optimisme. Seseorang yang memiliki tujuan hidup akan dimampukan tetap konsisten menapaki jalan hidupnya, walau dalam perjalanan hidup tersebut diperhadapkan dengan suka dan duka. Karena itu adalah realitas kehidupan. Dia tidak akan lupa diri berjalan ke arah tujuan hidupnya karena kesenangan yang ditemukan dalam perjalanan hidup tersebut. Dia tidak menjadi sombong dan merasa bahwa segala sesuatunya adalah karena usaha dan kekuatannya. Sebaliknya, dia tidak akan jatuh tersungkur atau menyerah dan berputus asa untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, walau harus melewati jalan yang terjal dan berliku. Dia tidak berhenti melangkah dengan hanya bersungut-sungut, menghadapi kenyataan sulit yang menyakitkan. Dia tidak berhenti melangkah dengan hanya mengasihi dirinya sendiri
dan meratapi nasib. Orang yang punya tujuan akan fokus kepada tujuan di balik kenyataan yang dihadapi. Sehingga dia mampu melihat bahwa kenyataan yang dihadapi, yaitu suka dan duka, adalah sementara dan sebuah proses untuk menuju dan mencapai tujuan akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebaliknya orang yang tidak mempunyai tujuan hidup ibaratkan seorang yang berjalan di gurun, yang tersesat, kemudian dia kelelahan dan berputus asa dan akhirnya mati dalam kelelahan kehidupan tersebut. Orang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya cenderung ditawan oleh kenyataan. Ketika menghadapi sukacita, dia mau mempertahankan sukacita itu selama-lamanya. Padahal faktanya, suka dan duka pasti akan berganti. Sebaliknya ketika ada duka, dia hanya meratapi nasib dan meratapi nasib, seolah-olah tidak ada lagi masa depan dalam kehidupan yang harus dia jalani ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini dalam ibadah bersama kita, penyembahan pujian bersama dengan komunitas artis Jati Bening, melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajar kita apa yang kita perhatikan dalam hidup ini, yang menolong kita berjalan menuju kepada arah pasti tujuan kehidupan kita. Rasul Paulus adalah seorang pemuka Yahudi. Dia meninggalkan status, dia meninggalkan kehormatannya, meninggalkan semuanya, bahkan menganggap itu sebagai kerugian dan sampah demi mengikut Yesus. Dalam pertemuannya dengan Tuhan Yesus ketika dia berjalan menuju ke Damsyik untuk mengejar pengikut-pengikut Yesus untuk menganiaya, Tuhan menangkap dia dan membuat dia buta 3 malam. Maka di sana dia berbalik 180 derajat tentang arah dan tujuan hidupnya. Maka karena itu, bila sebelumnya dia melihat hidup itu dari cara pandang dia dan semua berpusat kebenaran pada dirinya sendiri, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, diubahkan cara pandang dalam melihat kehidupan ini. Maka karena itulah dia meninggalkan cara hidup yang lama dan berlari-lari kepada tujuan yang baru. Di Filipi 3 ayat 13-14, Paulus berkata demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Yesus Kristus." Dalam memaknai kehidupan tersebut, kemudian dia lanjutkan di Filipi 1 ayat 21 sampai 22a dikatakan demikian. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Dalam hal bekerja memberi buah, Paulus tidak terpengaruh oleh situasi. Kalaupun tidak dihargai orang, tidak dipuji orang, bahkan tidak diterima, dan yang luar biasanya dia malah dikucilkan, dikejar, dan bahkan mau dibunuh, dia tetap melakukan pekerjaannya. Karena memang tujuan awal daripada Tuhan menciptakan manusia dan seluruh ciptaan adalah untuk tujuan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Allah menciptakan matahari, bersinar bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyinari bumi dan seluruh makhluk yang ada di atas bumi tersebut untuk menerima kehidupan. Belum ada satupun yang menceritakan matahari pernah mau mogok bersinar karena sungut-sungut dari makhluk hidup di dunia atau manusia-manusia yang tidak pernah ada puasnya. Apakah kita sering bersungut-sungut kalau matahari bersinar? Tentu tidak semua kita senang. Kadang-kadang kita mengatakan, panas banget ini matahari. Seandainya matahari sakit hati, coba apa yang terjadi? Udah deh, nggak usah bersinar, mereka udah kepanasan. Kadang-kadang dia ditutup awan. Dia tidak marah dan protes kepada Tuhan. Tuhan, saya udah capek bersinar, ini awan kok menutupi sinar saya? Kamu tidak adil. Dia tetap dengan tugasnya konsisten bersinar.
awan menutupnya, dia tetap bersinar terus. Demikian dengan bumi, dia memberikan tubuhnya tempat hidup berbagai makhluk di dalamnya. Bumi tidak pernah mengeluh. Walau diinjak, diludah, dan dirusak misalnya oleh tambang-tambang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak mengatakan, sudahlah, saya tidak sanggup lagi menerima derita ini. Biarlah semuanya ini lalu. Tidak, dia diam karena itu tugasnya. Burung-burung juga tiap pagi demikian. Dia senantiasa berkicau, tidak semua manusia senang mendengarnya. Ada yang melemparnya, ada yang menembaknya, ada yang pakai ketapel ataupun senapang angin dan lain. Tetapi tiap pagi dia berkicau. Demikianlah seharusnya kita manusia. Kita tidak akan pernah berhenti memberi buah. Jika aku hidup sekarang, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu, dalam tradisi keluarga kita secara khusus Batak, ada orang yang dulunya baik, tidak melakukan lagi kebaikan-kebaikan, karena dia merasa kebaikan yang dia lakukan tidak ada guna. Tidak dihargai, tidak diterima. Atau lemak, suarong gunana winai nadengkan, soingot talahoni sada-sada. Saudaraku, melakukan perbuatan yang baik, jangan kita harapkan supaya diingat oleh orang lain. Tapi itu adalah tugas tanggung jawab kita. Dan anehnya di negeri ini, ketika kita melakukan hal yang baik juga dicurigai. Kok sekarang dia rajin gereja ya? Kok dia mau menjamu makan kita ya? Kok dia mau ketika kita mau festival Qur ini memberikan seragam kita ya? Pasti akan ada yang berbisik. Kan kurang lebih 4 bulan lagi anaknya mau menikah. Oh, Bapak Ibu, biar dicurigai, biar ditolak, tidak dihargai, tidak diterima, jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik. Karena itulah buah yang manis yang diinginkan Tuhan dari kita. Itulah sudut pandang yang baik. Maka kita tidak akan pernah kecewa melakukan hal yang baik. Karena segala hal yang kita lakukan di dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Dan biasanya benih mati dulu dan ditanam, baru dia kemudian berbuah lebat. Nanti setelah kita mati, maka itu akan diberkati. Baik benar semua artis komunitas Jati Bening, mereka senantiasa rendah hati, pasti demikian. Luar biasa ibu pembina kita, Ibu Tina di sini, yang dengan sabar senantiasa mendampingi. Mungkin tidak semua dapat untuk memuji dan menghargai, tetapi jangan berhenti melakukan yang baik. Itulah sudut pandang dan panggilan Allah, dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kemudian Paulus setelah ditangkap Tuhan, dia tahan uji. Dan dia realistis. Saya bacakan ulang lagi, ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Realita di dunia kita harus menangis Bapak Ibu. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita pasti menghadapi penderitaan. Dan itu ditandai ketika kita lahir pertama ke bumi, maka yang diucapkan oleh manusia pertama adalah tangisan. Belum pernah saya dengar berita di TikTok atau di media-media sosial yang lain, ada seorang lahir bayi, kemudian begitu lahir dia tertawa. Selamat bertemu ayah dan ibu. Belum pernah. Begitu bayi lahir, apa yang dia lakukan pertama? Wah, saya datang ke penderitaan ini. Saya ikut bersama-sama dengan kamu. Dan manusia-manusia yang jambutnya bersuka cita karena tambah orang untuk berbagi penderitaan ini. Nungatab dari dongan, manaon nasi ton. Begitulah realita kehidupan. Maka tidak ada yang tidak merasakan penderitaan. Persoalannya bagaimana menghadapi penderitaan tersebut.
Paulus di sini Bapak Ibu, kalau kita baca di Filipi 4 ayat 13 dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa perkara yang dihadapi Paulus. Dia dikucilkan dari kaumnya, dikejar-kejar, tetapi dicurigai oleh orang-orang Kristen juga. Dulu ini kan tukang siksa. Dulu ini kan mau membunuh, menganiaya pengikut Kristus. Jangan-jangan ini hanya siasatnya, pura-pura jadi pemberita Injil. Bukankah sangat sakit kalau dicurigai oleh teman dan saudara sendiri? Tapi sekali lagi, dia konsisten karena tahu arah tujuan hidupnya. Tidak berhenti karena hujatan, tidak berhenti karena penderitaan. Konsisten berbuah terus-menerus. Dia tahan uji. Karena apa? Dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Dan itulah kemudian yang menjadi perenungan bagi kita malam ini, yaitu perhatikanlah yang tidak kelihatan. Berlari-lari kepada tujuan yang pasti. Manakah tujuan yang tidak kelihatan itu? Yaitu manusia batiniah kita, itu yang pertama. Maka jangan kita hanya sibuk mengurus yaitu manusia jasmani kita. 90% aktivitas hidup kita adalah mengurus manusia jasmani. Saya melihat ibu-ibu yang aktif misalnya di gereja, sepertinya, mohon maaf kalau saya salah, 80-90% yang jadi bahan diskusi yang panjang adalah soal penampilan manusia jasmaninya. Yaitu kalau di gereja kita KBB, yang jadi persoalan panjang adalah dress code ya. Ada satu lagi istilahnya ibu-ibu, yaitu sinuansa. Dress code. Tapi kalau di gereja kita pada umumnya, nuansa apa kita? Merah dan lain-lain. Dan lebih sulit dan lebih panjang waktunya untuk membahas itu daripada membahas firman tadi. Ketika firman disampaikan, ada ibu pertanyaan, biasanya udah tahu Bapak Pendeta melakukannya yang susah begitu. Bapak Ibu Saudaraku, itulah makanya mungkin yang menginspirasi Wage Rudolf Supratman yang mengarang Indonesia Raya. Dan ini harusnya diperhatikan oleh para pejabat negara kita ini, pimpinan-pimpinan negara kita, membangun manusia seutuhnya itu, sebetulnya sudah termaktub, tersirat di dalam lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Kalau Indonesia mau raya, bangun jiwa anak-anak negeri. Tapi kenyataan yang kita lihat, bangunlah badannya. Saya pribadi termasuk prihatin, diberikan makan gratis, mohon maaf saya bukan mau mengkritisi, tapi pendidikan kok jadi mahal di Indonesia. Perguruan-perguruan negeri juga, universitas-universitas negeri juga, kok juga mahal. Berarti pembangunan jiwa bangsa ini masih sesuatu yang harus dipergumulkan dan diperjuangkan. Nah, dalam komunitas kita orang percaya, mana yang lebih banyak kita bangun? Apakah kehidupan manusia jasmani kita atau manusia rohani kita? Seharusnya manusia rohani. Ketika manusia rohani dibangun, itulah yang membuat kualitas hidup yang tahan uji. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana demikian, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah memancar kehidupan. Karena sering sekali rupanya pusat hidup itu adalah hati. Kalau sudah tidak masuk lagi, tidak kena di hati, tidak mau melakukan apapun. Kalau sudah sakit hati, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Maka karena itu harus kita jaga hati. Karena itulah ada ibadah, ada meditasi, ada juga puji-pujian kepada Tuhan. Supaya hati kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita dapat memaknai hidup dan melihat tujuan akhir yang dibalik dari semua kenyataan yang ada di dunia ini. Dengan demikian hidup kita akan bermakna.
Kemudian jangan terpesona oleh tampilan manusia lahiriah, karena itu bisa saja menipu. Nanti kita akan kecewa. Saudaraku yang terkasih, sering sekali kita melihat seseorang, menilainya pertamanya dari tampilannya. Maka ada iklan yang mengatakan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, ya terserah negara. Dan itu yang terjadi. Ketika sekarang ini lebih banyak ibu-ibu yang saya lihat yang memposting. Ada tulang saya marga Pasaribu, Wadison Pasaribu, yang membunuh istrinya Petri Siombing ya. Kebetulan ada Bro Siombing di sini ya. Ada. Nah, kalau lihat tangisan pertamanya si Bapak Pasaribu ini, Pak Wadison ini, ya kita simpati, bahkan empati. Amang dangul naik. Mamaku, sayangku. Wah, luar biasa. Jarang bapak-bapak tangisnya begitu. Ya rupanya setelah diungkap oleh polisi, toh dia yang membunuh. Maka hati-hati, jangan terkesima dengan hal yang kelihatan. Supaya kita jangan tertipu. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan mempertahankan yang kelihatan, karena itu tidak dapat dipertahankan selamanya. Apa hal yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu yang cantik? Saya mau tanya secara umum, ibu-ibu di sini cantik-cantik. Apa hal yang paling dikhawatirkan dari ibu-ibu yang cantik dan yang mau dipertahankan? Yang mau dipertahankan adalah kecantikannya, betul? Betul? Nah, tetapi apakah kecantikan itu selamanya bisa bertahan? Berapa tahun bisa bertahan, Bapak Ibu? Nah, daripada sibuk mempertahankan kecantikan itu, kenapa tidak membangun kecantikan manusia batinia tadi? Supaya orang terpesona, semakin tua juga pasti akan terpesona, karena melihat kecantikannya yang dari dalam. Dalam bahasa Batak dikatakan inner beauty. Jadi pesona, berkat, wibawa tidak akan hilang walau rupa kita, manusia lahiriah kita dari sehari ke sehari semakin buruk, semakin berkurang. Tapi manusia batinia dari sehari ke sehari semakin dibaharui, semakin bersinar dan semakin bersinar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemudian jangan terlena hanya untuk tujuan hidup di dunia ini. Di dunia ini hanya tempat sementara. Di kitab Ibrani dikatakan, kita tidak memiliki di sini rumah dan tempat yang tetap. Kita menanti-nantikan yang akan datang. Maka kalau tujuan akhir kita adalah Yerusalem dan Sion yang baru, kenapa kita tidak berlari-lari untuk tujuan itu? Kenapa kita sibuk hanya berlari keliling di gurun kehidupan kita, sehingga kita hidupnya gersang dan kelelahan? Malam ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus, biarlah kita berlari-lari kepada tujuan kita yang pasti. Dan ketika menghadapi kegagalan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi sakit penyakit, jangan pernah tawar hati. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan yang kekal. Kita akan dapat memenangkan itu kalau kita tidak fokus dengan kenyataan penderitaan sekarang, tapi kita perhatikan upah, mahkota kehidupan, dan sukacita yang telah disediakan di balik semua kenyataan di dunia ini. Dengan demikian, kita menjadi para pemenang, dan hidup sekarang bermakna, dan boleh berdampak baik kepada sesama kita, dan menjadi persembahan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan keperluan hidup kami. Sebelum kami diciptakan, Tuhan telah menyediakan segala hal. Tetapi sering sekali kami tidak mampu bersyukur dan memaknai kehidupan sehingga tidak berbahagia. Karena kami terlena memperhatikan yang ada kelihatan di dunia ini. Malam ini, firman-Mu mengingatkan kami akan tujuan mulia kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami berlari-lari ke tujuan yang pasti, itu tujuan mulia, sehingga kami boleh melewati suka dan duka untuk kebaikan kami, sehingga setiap kami menjadi pemenang. Berkati tempat persekutuan kami di sini, GNB Cafe dan Resto, berkati semua pengurus persekutuan ini, dan berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti peribadahan ini malam ini.
Demikian juga komunitas artis Jati Bening, Tuhan sertai berkati mereka dalam hidup pribadi dan juga dalam persekutuan mereka, agar mereka tetap konsisten memuji Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui talenta-talenta suara yang telah Tuhan berikan. Semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah malam ini juga, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami, kiranya kasih Tuhan menyempurnakannya dan mengabulkan bagi kami, hanya karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan, firman Tuhan telah dibagikan buat kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan. Firman Tuhan yang luar biasa sudah kita dapatkan dari hambanya. Saya kutip tadi dari firman Tuhan, sama seperti matahari bersinar secara konsisten. Tujuannya adalah konsisten. Kita juga memuji Tuhan harus konsisten, supaya hamba-hambanya bisa mendapatkan panen yang luar biasa secara kerohanian. Itulah kita menjadi mengadakan Ecclesia Worship ini untuk mengandalkan nama Yesus dalam kehidupan kita. Betapa besar pun gelombang kita hadapi di tengah badai, seperti lagu yang kita bawakan ini, Tuhan Yesus melindungi kita. Amin. Dan arus pencobaan hampir
Haleluya. Yesus selalu perhatikan tiap tetesan air mata kita. Maka marilah beradu kepada Tuhan. Karena Dia mengenal kita. Walaupun kita tidak bisa melihat rencana Dia ke depan, tetapi percaya dan yakinlah, berimanlah. Semua rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Boleh saja mata kita tidak melihat, tidak bisa menerka apa rancangan Tuhan bagi hidup kita, tapi percayalah dengan iman bahwa rancangannya sungguh luar biasa. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sama-sama ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat
Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang layak untuk dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan diberkati malam ini. Amin. Amin. Mari bangkit saudaraku, berdiri, bersorak-sorak kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lompat! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Musik memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Segala raja. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, mari kita akhiri ibadah kita. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus.
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami telah mempersembahkan suara kami, mempersembahkan waktu kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebagian dari berkat-Mu juga kami persembahkan di sini. Kiranya Tuhan terima dan berkati agar kami pakai untuk pelayanan kerajaan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat-Mu. Semua peribadahan ini kami serahkan menjadi persembahan syukur kepada Tuhan. Dan ketika kami akan pulang dari tempat persekutuan ini, Tuhan yang hantarkan, Tuhan yang memberkati kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Para Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini dan juga para penonton kami di sosial media Ganube. Sampai ketemu kita di hari Jumat mendatang.